Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme, salah satunya yaitu buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu, bagaimana proses pembentukan urin? Dan organ apa saja yang berperan? Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai mekanisme pembentukan urin. Sebelumnya, apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana sih tubuh kita memproduksi urin? Proses ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan menakjubkan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia sistem ekskresi, di mana ginjal berperan sebagai pabrik yang luar biasa dalam menyaring darah dan mengeluarkan limbah. Kita akan pelajari bagaimana berbagai komponen seperti glomerulus, tubulus, dan sistem peredaran darah bekerja sama untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Maka dari itu, simak video ini sampai habis ya! Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, ginjal merupakan alat ekskresi dengan produk ekskresi berupa urin. Pembentukan urin terjadi di nefron yang meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi. Tahap pertama yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, di mana glomerulus merupakan bagian dari badan Malpighi. Lalu, bagaimana tahapan filtrasi dimulai? Nah, yang pertama, darah dari aorta melalui arteri aferen masuk ke dalam badan Malpighi dan ke glomerulus, di mana glomerulus ini tersusun atas kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, darah ini disaring dan menghasilkan filtrat yang ukurannya lebih kecil, seperti air, limbah nitrogen, asam amino, glukosa, ion sodium, dan ion kalsium. Selanjutnya, ada juga zat-zat yang tidak tersaring di glomerulus, yaitu zat-zat yang molekulnya lebih besar seperti sel darah merah dan juga protein. Jadi keduanya tetap berada di pembuluh darah dan tidak menembus ke pori-pori glomerulus. Lalu, filtrat yang tadi merupakan hasil dari filtrasi itu disebut dengan urin primer. Urin primer inilah yang kemudian masuk ke tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi, urin yang sudah disimpan di kapsul Bowman akan berjalan menuju tubulus contortus proximal. Di sini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion kalsium, dan ion sodium, serta zat-zat lainnya yang masih diperlukan oleh tubuh. Selain itu, ada juga sedikit urea yang terserap di sini. Kemudian, dari proses reabsorpsi ini, dihasilkan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin, di mana urobilin ini yang nantinya memberikan warna kuning pada urin. Selain itu, ada juga urea yang memberikan bau khas pada urin. Lalu, urin sekunder yang sudah terbentuk mengalir ke lengkung Henle dan menuju tubulus contortus distal. Nah, di dalam tubulus distal inilah terjadi proses augmentasi atau sekresi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh yang nantinya dikeluarkan melalui urin. Selain itu, di sini juga terjadi penyerapan molekul-molekul seperti air, garam NaCl, dan juga urea. Kemudian, urin sekunder yang tadi telah diperoleh melalui reabsorpsi bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan juga membentuk urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya inilah yang nantinya akan dikeluarkan melalui ureter. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai mekanisme pembentukan urin di ginjal. Bagaimana nih, sudah semakin paham bukan? Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dah!